Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazamal ahjaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi kataba alaina as-siyama wasilatan lit-taqwa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Sadaqallahul azim. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah salat Id yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanpa terasa bulan yang sangat mulia, bulan yang penuh berkah, bulan pengampunan, bulan dilipat gandakan pahala, dan bulan diturunkannya kitab suci Al-Quranul Karim, yaitu bulan suci Ramadan, telah pergi meninggalkan kita. Kita tidak tahu apakah Ramadan akan datang. Allah masih berikan kesempatan hidup bagi kita semua, atau malah sebaliknya Ramadan kemarin merupakan Ramadan terakhir bagi kita. Maka jika kita menyadari hal itu, tentu kita kemarin melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan dengan sebaik-baik mungkin. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Orang yang benar-benar melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan kemarin, mereka adalah orang-orang pilihan, yaitu orang-orang yang beriman. Sebab hanya orang yang beriman sajalah yang mampu dan sanggup serta sabar menghadapi ujian-ujian yang Allah berikan kepadanya. Coba kita bayangkan jamaah salat Id yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanan dan minuman yang dihidangkan oleh keluarga kita, makanan dan minuman yang dihidangkan oleh anak atau istri kita. Makanan dan minuman itu kita cari dengan cara halal. Makan dan minuman itu kita cari dengan jerih keringat kita sendiri, tapi tidak akan kita makan sebelum masuk waktu berbuka puasa. Maka apa pelajaran yang kita dapat di luar bulan suci Ramadan ini? Jika hal-hal yang
halal saja pun sudah bisa kita kendalikan dengan baik, apalagi di luar bulan suci Ramadan ini. Sesuatu yang jelas-jelas dilarang oleh Allah, sesuatu yang jelas-jelas bukan merupakan hak milik kita, maka sudah barang tentu jika kita mendapatkan predikat la'allakum tattaqun, menjadi orang-orang yang bertakwa, maka tentu yang haram-haram juga sudah bisa kita hindari dari hidup dan kehidupan kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Id yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini, hari yang agung, hari kemenangan, hari fitri, dengan semangat dan gembira, bahkan kegembiraan kita itu sambari meneteskan air mata, mengumandangkan kalimat-kalimat thayyibah, mengundangkan kalimat takbir, mengumandangkan kalimat tahmid, mengumandangkan kalimat tahlil dengan seruan takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jemaah salat Id yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini juga tidak kalah pentingnya di saat kita lihat anak-anak kita yang sedang tersenyum dan bahagia. Sebulan lamanya mereka menunggu hari raya Idul Fitri ini. Tibalah saatnya pada tanggal 10 April 2024 ini, di mana hari ini merupakan hari yang ditunggu-tunggu oleh anak-anak kita yang kemarin kita suruh berpuasa. Puasa mereka tentu bukan hanya karena Allah, tapi mereka karena sesuatu hal yang dijanjikan oleh ayah dan ibunya. Sehingga tiba di hari raya Idul Fitri ini, jamaah salat Id yang dimuliakan oleh Allah, dengan bangga dan bahagia mereka pakai baju baru dan sepatu baru pemberian dari ayahnya. Dengan bangga dan bahagia mereka pakai mukena baru pemberian dari ibunya. Dengan bangga dan bahagia mereka pamerkan kepada teman-temannya THR dari paman atau bibinya. Kebahagiaan-kebahagiaan mereka itu juga merupakan kebahagiaan kita sebagai orang tuanya. Jamaah salat Id yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa hendak dikata? Kebahagiaan yang kita rasakan pada hari ini, hari kemenangan yang kita rasakan hari ini, di saat kita bahagia ternyata hari ini para fuqara dan masakin tidak merasakan apa yang kita rasakan pada saat ini. Lebih-lebih lagi jamaah salat Id yang dimuliakan oleh Allah, saudara-saudara kita yang nan jauh di sana, saudara-saudara kita yang jauh di sana, mereka bukan orang Suku Salam, mereka bukan orang Aceh, mereka bukan orang Indonesia, tapi saudara-saudara kita yang jauh di sana, mereka itu warga yang berada di Palestina. Hari ini mereka masih dibombardir oleh Israel laknatullah. Rumah mereka hancur jemaah salat Id yang dimuliakan oleh Allah. Sekolah mereka hancur jemaah salat Id yang dimuliakan oleh Allah. Masjid mereka hancur jemaah salat Id yang dimuliakan oleh Allah. Tapi keimanan mereka tidak akan pernah hancur sampai nanti di hari kiamat. Di bulan suci Ramadan kemarin kita melaksanakan ibadah puasa, mereka juga melaksanakan ibadah puasa. Kita berbuka puasa tetapi mereka belum tentu berbuka puasa. Kenapa ini terjadi jamaah salat Id yang dimuliakan oleh Allah? Karena hari ini makanan pokok yang ada pada mereka sungguh sangat minim. Di saat hari yang fitri ini kita tersenyum bahagia, saling maaf-memaafkan, berkumpul dengan sanak keluarga kita, berkumpul dengan istri dan anak-anak kita. Tapi mereka sekarang berada di rapah pengungsian terakhir. Satu di antara mereka mengatakan kepada media, jika pengungsian kami di sini pun tetap dibombardir, maka pengungsian kami terakhir adalah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita sudah bosan meng-share. Hari ini kita sudah malas melihat Palestina, padahal Masjidil Aqsa itu adalah masjid umat Islam sedunia yang seharusnya kita bela. Jika keimanan kita kokoh, jika ketakwaan kita kokoh, maka mari kita doakan mereka, kita bantu mereka semampu dan sedaya rezeki kita. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman kata Rasulullah
seseorang di antara kamu sehingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jemaah salat Id yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hari yang agung ini, di hari yang bahagia ini, di hari yang fitri ini, di hari kemenangan ini, di saat kita mengumandangkan kalimat-kalimat takbir, di saat kita mengumandangkan kalimat tahmid dan tahlil, di saat itu pula lah kita teringat kepada seseorang yang sangat menginspirasi kita, kepada orang yang selalu mendukung kita, kepada orang yang selalu menyayangi kita. Siapa itu? Kedua orang tua kita, lebih-lebih lagi ibu kita. Mereka telah menua, kulit mereka telah keriput, mata mereka telah kabur, pendengaran mereka telah kurang. Tapi yakinlah kita jemaah salat Id yang dimuliakan oleh Allah, kasih sayang cintanya kepada kita sebagai anaknya, bagaimanapun keadaan kita, tidak akan pernah kurang sampai akhir hayatnya. Bayangkan jemaah salat Id yang dimuliakan oleh Allah, 9 bulan lamanya ibu kita susah payah, bahkan sakit rasanya, bahkan nyawa menjadi taruhannya untuk melahirkan kita. Berapa kali jemaah salat Id yang dimuliakan oleh Allah, ibu kita tidak jadi melaksanakan sholat tahajud gara-gara kita menangis. Berapa kali ibu kita terlambat makan, bahkan tidak makan gara-gara mengurusi anaknya yang masih kecil. Berapa kali ibu kita, berapa kali ayah kita, berapa kali orang tua kita menahan seleranya. Berapa kali lebaran orang tua kita tidak memikirkan dirinya, hanya memikirkan kita sebagai anaknya demi kebutuhan kita masing-masing. Berapa kali ayah kita, ibu kita, orang tua kita yang menafkahi kita hanya memberikan kebutuhan kita. Mereka rela terkena hujan, mereka rela terkena matahari, mereka rela pulang larut malam, bahkan tidak pulang berminggu-minggu hanya untuk memenuhi kebutuhan anaknya yang ia sayangi. Lantas jemaah salat Id yang dimuliakan oleh Allah, di hari yang agung ini, di hari yang fitri ini, ternyata masih ada anak yang tega tidak mendatangi ayah dan ibunya. Mereka benci kepada ibu dan ayahnya, menganggap ayahnya itu tidak sayang kepadanya. Nauzubillah summa nauzubillah min dzalik. Jika ada anak yang sedemikian, jangankan masuk surga jemaah salat Id yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bau surga saja pun dia tidak akan cium jemaah salat Id yang dimuliakan oleh Allah. Ridullah fi ridul walidain, suhtullah fi suhtul walidain. Maka jemaah salat Id yang dimuliakan oleh Allah, jika orang tua kita masih hidup, lebih-lebih lagi ibu kita yang telah melahirkan kita, setelah selesai salat Id ini, kita datangi mereka. Jangan siapa-siapa dulu kita datangi, datangi dulu ibu atau ayah kita. Kita peluk erat dia dan kita cium tangannya, mohon maaf sejadi-jadinya, dan mintalah doa terbaik kepadanya. Jika ada rezeki kita, kita berikan kebutuhan-kebutuhan mereka, kita senangkan mereka, kita bahagiakan mereka. Jikapun kita tidak mampu memberikan kebutuhannya, setidaknya jangan menyusahkan kedua orang tua kita walaupun kita sudah dewasa. InsyaAllah kita akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi jemaah salat Id yang dimuliakan oleh Allah, jika mereka telah tiada, kemana hendak kita cari? Hampa rasanya hari raya Idul Fitri di saat kita tidak lagi memiliki kedua orang tua. Kita hanya bisa membayangkan senyumnya, kita hanya bisa melihat saudara-saudaranya, kita hanya bisa melihat mukenanya, kita hanya bisa melihat sajadahnya, kita hanya bisa melihat foto-fotonya sambil berlinang air mata dan berdoa kepada kedua orang tua kita tersebut. Allahumma ja'al qabrahuma raudatan min riyadil jannah. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah kuburan mereka menjadi taman-taman dari surga. Wala taj'al qabrahuma hufratan min hufarin niran. Dan janganlah engkau jadikan ya Allah kuburan mereka dari ladang-ladang neraka. Jemaah salat Id yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Kita doakan orang tua kita, berimpak atas nama kedua orang tua kita. Insya Allah kita akan menjumpai mereka nanti di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkaulah salam, dari Engkaulah salam, kepada Engkaulah kita semua akan kembali dengan salam. Hidupkan kami ya Allah dengan salam, dan masukkan kami pula dengan surgamu Darussalam. Amat suci Engkau, amat mulia Engkau, ya Zal Jalali wal Ikram. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Id yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan khutbah Idul Fitri yang singkat ini bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi khatib pribadi. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillahillazi kataba alaina as-siyama wasilatan littaqwa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfirhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, 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 Allahu akbar katsiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi kataba alaina as-siyama wasilatan littaqwa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat ya mujibas sa'ilin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما
كما ربيانا صغيرا. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في فلسطين. اللهم اجعل صلاتنا وصيامنا وقراءتنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتضرعنا وتعصنا وتمم تنصيرنا يا الله يا رحمن يا رحيم يا مجيب السائلين يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. وبالله التوفيق والهداية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.